Ada statement bahkan yang hampir mereka sepakati, mereka mengatakan Nabi Muhammad, kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam mereka. Mereka mengatakan statement bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga tapi kemaluannya di neraka. Allah. Syiah ini orang Yahudi, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan yaitu tentang kisah Abdullah bin Saba, yaitu adalah orang Yahudi Syiah yang mengaku masuk Islam. Namun Abdullah bin Saba ini telah merusak Islam dari dalam. Jadi mereka ini adalah orang munafik. Kemudian Abdullah bin Saba ini telah memprovokasi kaum muslimin yang ada di wilayah negeri kaum muslimin. Abdullah bin Saba memprovokasi kaum muslimin agar memberontak kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman, jadi saya akan tampilkan tentang video ini, yaitu tentang kisah Abdullah bin Saba, yaitu orang Yahudi Syiah yang mengaku masuk Islam. Oke, kita langsung saja. Mari kita simak video dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah, MA, Hafidhullah Ta'ala. Oke, teman-teman, mari kita simak videonya. Sekarang umat Islam dirusak, diperangi dari dalam oleh orang Yahudi sendiri, tapi berkedok Islam. Itulah Syiah. Syiah ini orang Yahudi, teman-teman sekalian. Dibentuk oleh orang Yahudi, Abdullah bin Saba. Fakta sejarah mengatakan itu, harus yakin dengan itu. Kita punya buku-bukunya, fakta-faktanya. Abdullah bin Saba orang Yahudi, pura-pura masuk Islam. Dan di zaman Utsman bin Affan, dia menyebarkan fitnah, mengatakan bahwasanya ya, Abu Bakar sama Umar sengaja mengambil khilafahnya Ali. Sama Utsman dikeluarkan, karena dia masih ngaku Islam. Dia berkedok Islam, dikeluarkan. Apa yang terjadi? Dia buat ya, tim demonstran, kemudian masuk memprotes Utsman sampai terbunuh Utsman. Buku-buku ahli sunnah semua sepakat. Ahli sunnah siapa? Yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Mengatakan yang membunuh Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Saba, si Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kita punya buku sejarah ini, bukan karangan saya ini. Kemudian di zaman Ali jadi khalifah, dia masuk, disebarin fitnah baru. Abu Bakar, Umar, Utsman, karena Utsman sudah mati, dia bilang juga mengambil khilafahnya Ali. Sama Ali ditangkap di depan orang-orang semua, lalu Ali tanya, apa kau yang mengatakan kalimat itu? Bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman merebut khilafah saya dan saya lebih afdal daripada mereka. Kata Abdullah bin Saba, iya, memang dia mau sebarin fitnah. Kata Ali, kau harus taubat, kalau tidak saya akan hukum kamu dengan haddul muftari, hukum cambukan bagi pendusta, 80 kali jerah. 80 kali jerah. Lalu kata dia, saya tidak mau, karena saya yakin memang kamu, memang itu fitnahnya dia yang dia ingin sebarin tengah-tengah umat. Lalu yang terjadi, kata Ali, kalau kau tidak mau taubat juga, saya akan kisos kamu, kau akan dibunuh, karena kau menyebarkan fitnah. Betul. Semua sahabat bahaya. Tidak ada yang khilaf bahwasanya rentetan Abu Bakar, Umar ini paling afdal di kalangan sahabat. Sudah kita jelaskan tablik akbar yang lalu, pada saat jelaskan Abu Bakar dan Umar panjang lebar 4 jam lebih. Lalu apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Kata Ali, saya akan bunuh kamu. Dia bilang, kalau kau bunuh saya wahai Ali, kau adalah Tuhan. Allah. Sampai pada fitnah yang lebih besar, dibunuh sama Ali. Abdullah bin Saba dalam sejarah ahli sunnah dibunuh oleh Ali radhiyallahu anhu. Pemahaman Syiah, kalau orang pakai akal sehat, dia akan faham ternyata pemahaman ini bukan dari Islam. Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala telah katakan dalam kitabnya masyhur, ayat ini kekal, bukan karangan saya, firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan az-dzikra, yakin Al-Quran sempurna dan kami akan menjaganya. Tidak ada satu huruf pun dimasukkan kecuali pasti akan terbongkar. Nggak mungkin, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ciri khasnya Al-Quran. Dan ini ulama semua sudah sepakat, dinukil banyak riwayat berhubungan dengan masalah ini. Kemudian mereka mengatakan tidak, Quran ini kurang. Allah bilang dijaga, kau bilang kurang, siapa kamu itu? Berani benar ngomong begitu. Kemudian mereka lagi menghardik, sebenarnya tujuannya Abdullah bin Saba ingin menghina Nabi Muhammad SAW. Tapi dia tidak bisa. Kalau dia hina langsung Nabi Muhammad SAW, ketahuan kedoknya ya. Maka dia hina orang-orang yang terdekat dengan Nabi SAW. Abu Bakar dan Umar. Siapa dua orang ini? 10 orang jamaah surga, mertua Nabi SAW. Apakah mereka lebih hebat dari Nabi? Nabi maksudnya SAW salah pilih mertua.
Anda saja bisa milih mertua yang benar. Ada teman saya, Sunni, bertemu dengan seorang Syiah di Jakarta. Dia cerita, tapi saya tidak ketemu waktu itu. Dia bilang, saya ketemu sama satu orang Syiah, teman saya. Saya tanya, bagaimana keadaan antum? Baik, alhamdulillah. Bagaimana istri? Baik. Istri Anda baik ya? Baik. Soleh, solehah, patuh. Bagaimana mertuanya? Oh, mertua saya sehat, semuanya baik-baik. Berarti kamu lebih hebat daripada Nabi ya? Loh kok bisa? Loh iya, kan bagi kamu mertuanya Nabi itu orang kafir. Namun mertua kamu orangnya hebat, baik. Istri kamu soleh, tapi kamu mengkafirkan dan melaknat serta menuduh berzina istrinya Nabi Muhammad SAW. Berarti kau lebih hebat dari Nabi dong. Diam dia tiba-tiba nggak bisa ngomong. Nah teman-teman, itulah ya orang-orang Syiah itu memang seperti itu. Mereka itu mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Kemudian istri Nabi SAW itu dituduh berzina. Namun apabila mereka itu dikatakan imam mereka itu apakah dimut'ah? Wah, mereka itu marahnya meledak-ledak ya. Namun ketika menuduh istri Nabi SAW itu, Aisyah itu berzina, mereka santai-santai saja. Dan mereka ini memang adalah perusak Islam dari dalam. Dan memang kita sudah lihat ya, kebanyakan di negara-negara yang sudah dimasuki oleh faham Syiah itu, seperti Irak, seperti Lebanon, kemudian Suriah, dan yang terakhir nanti adalah Palestina ya. Itu semuanya huru-hara. Dan Ahlus Sunnah di sana dibantai. Subhanallah, memang ini adalah fitnah akhir zaman. Dan musuh kita sebenarnya yaitu adalah orang Syiah ini sama orang kafir ya. Jadi orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Jadi nanti juga kelak ya peperangan itu sampai akhir zaman nanti adalah kita itu memerangi orang Yahudi. Sampai orang Yahudi ini bersembunyi di satu buah pohon ya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Pemahaman yang tidak masuk di akal sudah. Anehnya ada umat Islam yang terpengaruh. Kafirkan sahabat. Lalu simbolnya cinta ahlul bait. Demi Allah teman-teman sekalian, mereka tidak cinta ahlul bait. Dusta. Dusta itu. Yang mencintai ahli bait adalah ahli sunnah yang sebenarnya. Kita mengatakan Ali radhiyallahu anhu. Adakah ahli sunnah yang mengatakan Ali bukan sahabat? Adakah pernah ahli sunnah berani mengatakan Ali itu kafir atau salah? Tidak pernah. Tidak. 4 jam tabligh akbar kita kemarin semuanya kelebihannya Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana pujian sahabat terhadap beliau, dan kita selalu memuji beliau, dan kita yakin khalifah Rashidah yang keempat masuk dalam keemasan ya. Dari masa keemasan Islam di awal, yaitu Khulafaur Rasyidin, yang kata Nabi SAW berpegang pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahku. Fatimah Al-Batul radhiyallahu anha kita selalu memuji, mengatakan radhiyallahu anha. Hasan dan Husain kita mengakui sabda Nabi SAW, Sayyidu Syabab Ahli Jannah, pimpinan anak mudanya surga. Itu pernyataan ahli sunnah. Husain terbunuh di Karbala, kita mengatakan Husain mati syahid, yang membunuhnya zalim. Nggak ada ahli sunnah mengatakan Husain kafir, misalnya kita membenci. Ini kan sekarang dibuat kesannya di tengah-tengah umat oleh orang-orang Yahudi yang membuat pemahaman ini. Kesannya kita ini membenci Ali, membenci Ahlul Bait, membenci Hasan Husain. Dari mana ini? Tidak ada pemahaman yang bentrok antara ahli sunnah dengan Syiah yang sekarang mereka angkat simbolnya. Nggak ada. Nggak ada. Gitu kan? Kitab Ahlul Bait kita hormatin. Bahkan mereka hanya membatasi Ahlul Bait hanya kepada Ali, Hasan, Husain dan Fatimah. Sementara ahli sunnah lebih global. Iya. Istri-istri Nabi juga masuk dalam Ahlul Bait. Keluarga Nabi SAW. Terbukti kita tahu dalam riwayat Bukhari. Tentu orang Syiah tidak yakin riwayat ini, dan kita tidak peduli dengan itu. Kita punya sanad yang jelas dalam riwayat Bukhari. Salah satu salawat yang kita dianjurkan baca sebelum salam, selain Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya, ada juga Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salam untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istri-istrinya serta juga keturunannya. Ini salah satu salawat yang kita yakini kebenarannya. Ada istri masuk di sini, gitu kan? Antum sekarang bahasa Indonesia deh, secara akal sehat. Kalau lagi buat kartu keluarga, istri masuk dalam keluarga nggak? Ya masuk, Ustaz. Orang Syiah kalau ditanya itu dia bingung jawab tuh. Istri antum masuk dalam keluarga nggak? Masuk. Bahkan setelah nama kepala keluarga si laki-laki, langsung istrinya bagian daripada keluarga itu. Betul. Jelas, gitu kan? Jelas. Kalau kita mengatakan masuk dalam keluarga, bagaimana caranya tidak? Secara akal sehat saja itu sudah jelas.
Ada statement bahkan yang hampir mereka sepakati, mereka mengatakan Nabi Muhammad, kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam mereka. Mereka mengatakan statement bahwa saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga tapi kemaluannya di neraka. Allah. Statement itu dilempar. Alasannya karena menikah dengan Aisyah. Siapa kamu itu? Allah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam turun firman Allah kekal dalam Al-Qur'an, surah An-Nur ayat 2 dan ayat 23. Pada saat Aisyah difitnah oleh pimpinan munafikin Abdullah bin Abi Salul. Kemudian dia mengatakan bahwasanya Aisyah berzina dengan Safwan. Turun surah An-Nur menyuruh Nabi SAW mencambuk mereka karena mengatakan Aisyah berzina. Nah, ini ya teman-teman. Jadi tuduhan itu tidak benar ya. Yaitu orang-orang munafik itu menuduh istri Nabi SAW, Ibunda Aisyah itu berzina. Namun itu langsung dijawab oleh Allah SWT, yaitu melalui firman, yaitu surat An-Nur. Kemudian mereka ini yang menuduh istri Nabi SAW itu dicambuk ya. Subhanallah ya. Bayangkan ya, orang-orang munafik ini sangat berbahaya juga. Orang-orang Syiah, orang-orang munafik ya, Yahudi, ini sangat berbahaya. Mereka itu merusak Islam dari dalam, dari dulu sampai sekarang ya. Mereka ini, Yahudi dan orang Syiah ini berbahaya. Subhanallah ya teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan. Ada beberapa sahabat yang dicambuk termasuk pimpinan munafikin itu. Sekarang mereka ulangi lagi perkataan itu. Kata Imam Az-Zahabi dan ulama-ulama sunni yang lainnya mengatakan siapapun yang mengatakan Aisyah berzina mengikuti konsep awalnya, sebelum turun surah An-Nur, maka hukumnya berlaku surah An-Nur pada mereka. Ikut-ikutan tetap dicambuk 80 jerah. Gitu kan? Kalau mengkafirkan sahabat berarti dia yang kafir, karena kata Nabi SAW, tidak ada seseorang pun yang mengatakan kepada saudaranya muslim kafir kecuali akan kembali ke salah satunya. Kira-kira kalau ketemu Abu Bakar dengan satu orang dari orang Syiah ini, siapa yang kita mau katakan kafir? Bagaimana bisa mau dikatakan sahabat Nabi kafir? Hidup melihat Nabi dengan mata kepala saja sallallahu alaihi wasallam sudah sebuah fadilah. Definisi sahabat harus lihat Nabi dengan mata kepala, harus beriman pada beliau pada saat itu dan meninggal dalam keyakinan itu baru dikatakan sahabat. Iya. Kita tahu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ya, definisi sahabat itu ya, ketika kita itu melihat Nabi SAW, kemudian kita itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu kita tetap teguh di atas keimanan hingga kita itu meninggal dalam keadaan Islam. Nah, itu baru disebut sahabat. Ya, ada juga ya yang melihat Nabi SAW, namun mereka ini di belakang Nabi itu memeranginya. Yaitu orang-orang munafik ini kan mereka juga sholat di belakang Nabi, mereka juga mendengarkan ceramah Nabi, namun mereka ini munafik di belakang Nabi, mereka ini memusuhinya. Nah, maka dari itu tidak bisa diklaim sebagai sahabat. Karena sahabat Nabi SAW itu adalah yang meyakini beliau dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang disebut sahabat. Nah, kemudian orang-orang Syiah ini, mereka mengklaim bahwa mereka ini adalah pecinta Ahlul Bait. Namun hakikatnya mereka ini berbohong ya teman-teman. Mereka ini berdusta. Mereka ini tidak mencintai Ahlul Bait. Namun mereka ini adalah semestinya pembenci Ahlul Bait. Nyatanya Ibunda Aisyah mereka menuduh ya, mereka mengikuti orang-orang yang dahulu, yaitu orang-orang munafik, bahwa Ibunda Aisyah adalah wanita pezina. Subhanallah, ini adalah tuduhan yang keji. Sampai sekarang pun masih digaung-gaungkan tuduhan semacam itu. Nah teman-teman, jadi berbahaya ini pahaman Syiah ini kalau berkembang di negara kita tercinta Indonesia ini. Mereka itu terang-terangan mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Sedangkan mereka itu siapa? Ya, mereka itu siapa? Apakah mereka ini pernah bertemu dengan Nabi SAW? Tidak. Padahal para sahabat ini sudah dijamin masuk surga, yaitu Umar, Abu Bakar, sahabat Utsman. Mereka sudah masuk surga. Lalu mereka ini siapa tiba-tiba datang mengkafirkan para sahabat? Subhanallah, mereka sendirilah yang kafir. Maka dari itu, orang-orang Syiah ini adalah orang-orang yang melenceng dari ajaran Islam. Semestinya mereka bukan Islam, karena mereka itu sudah kafir, yaitu telah mengkafirkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu lagi ya teman-teman, tadi Ustaz Khalid bilang katanya orang-orang Syiah ini mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di surga, namun kemaluannya di neraka. Allahu Akbar.
Karena apa? Karena menikahi Ibunda Aisyah. Subhanallah. Jelas-jelas ini adalah kebodohan yang nyata terhadap orang-orang Syiah ini. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.